subscribe to my channel. Salam Lestari, Shalom, halo lur, kembali lagi di Dia Tomblok Channel, masih bersama saya Dia dan Mas Alex. Sehat Mas? Pilek. Pilek. Ya ini udaranya memang. Enggak, jenengan tuh jedanya naik gunung tuh udah agak lama. Iya ya, tapi ya gimana cuacanya lagi ngamuk ini. Cuacanya sedang tidak baik-baik saja. Sangat tidak baik ini. Oh iya, soal itu Yasid. Oh ya sih. Itu udah selesai ya dicarinya ya atau gimana? Enggak, itu sebenarnya kemarin itu hari Minggu itu hari ke-7. Nah karena nggak ada ketemu, jadi belum diketemukan. Menurut SOP-nya kan seharusnya dianggap selesai. Seminggu ya pencarian itu ya. SOP itu seminggu. Nah, tetapi karena ada sinyal-sinyal gitu, jadi ada beberapa tim SAR yang merasakan ada bau anyir gitu di antara pos 3 sampai puncak. Itu diperpanjang setelah tim SAR-nya rapat sama keluarga korban, terus sama seluruh komponen yang ada di situ. Akhirnya kebijakannya diperpanjang 3 hari, dan hari ini hari pertama dari 3 tambahan itu. Tapi ya sampai saat ini belum ada perkembangan, padahal sudah ada anjing pelacak, sudah ada drone, sudah ada vertical rescue, jadi mereka udah turun tebing juga, udah pakai paranormal juga. Tak lihat itu kan banyak dari netizen itu yang kenapa nggak melibatkan rival. Oh rival. Nah itu ceritanya kan begini toh, kalau saya mengikuti ini medsos itu, sebenarnya itu keluarganya rival tuh nggak keberatan, tetapi mereka butuh jaminan. Artinya rival ini kan masih anak-anak. Nah ibunya minta supaya ada pendampingan misalnya dari TNI. Karena apa? Karena kemarin waktu di Gunung Slamet itu rival kan sempat dibully. Yang bully itu se-Indonesia loh, itu yang meragukan kemampuannya rival ini bisa apa. Nah kadang-kadang kan kita itu nggak bisa bijaknya kan harusnya begini, rival ini bagaimanapun ini hanya seorang anak-anak yang punya niat baik. Seharusnya ini dihargai, lepas dari berhasil atau tidaknya, tetapi usahanya itu sendiri itu kan harus dihargai. Jadi kalau ibunya merasa khawatir ya wajar aja gitu. Nah apakah kemudian nanti rival dipakai atau tidak lah, saya tidak berwenang. Monggo tim SAR sendiri apakah dirasa membutuhkan atau tidak. Nah kalau misalnya dirasa membutuhkan ya bagaimana cara menjembatani dengan keluarga si rival ini. Nek gini, jenengan itu kan bisa bermeditasi. Kalau saya bisa menemukan dia ya pasti aku sudah ke sana ini. Kayak waktu di Gunung Slamet itu kan saya ke sana dan menyumbangkan pemikiran ya bahwa ini pasti kecenderungannya ke kanan, nah gitu. Ya pada prinsipnya sama sih kalau di Mongkrang atau di gunung manapun, kalau orang tersesat dan orang itu nggak kidal maka dia akan cenderung ke kanan, kecenderungannya loh ya. Tetapi kan di luar itu ada faktor-faktor lain. Tetapi beda ketika di Gunung Slamet ini nggak ada vegetasi di puncaknya, kan. Jadi dia ke
kanan masih bisa ditemukan sebelum dia masuk vegetasi. Nah, kalau di Mongkrang, sekalipun hutannya tidak selebat Gunung Slamet, tetapi rumput dan semak belukar itu melebihi tingginya manusia, gitu. Lebat sekali itu. Enggak, maksudnya gini loh, jalur di Mongkrang kan sudah beberapa kali aku juga ke sana kan. Iya. Itu kan kelihatan jelas gitu loh, apalagi yang mau ke pos 3 itu. Ya. Nah, itu sangat apa ya, kecil kan kemungkinan untuk bisa tersesat, apalagi itu kan kondisinya cerah, tidak ada kabut kan gitu. Nah itu nek aku selalu mengkaitkan dengan hal-hal yang mistis gitu. Bisa enggak sih itu misalnya jalurnya itu dibikin sama yang makhluk itu harusnya lurus tapi berbelok gitu. Gini, sebelum sampai ke hal-hal yang seperti itu, yang namanya gaib itu kan berarti tidak tampak. Nah, sebelum kita sampai ke hal-hal yang tidak tampak, harusnya kita menganalisa yang tampak dulu. Nah, yang tampak ini kan harus lebih kompleks. Misalnya, kamu bilang sering ke Mongkrang. Terakhir kapan kamu ke Mongkrang? Apakah tidak terjadi pengembangan baru? Apakah tidak mungkin bahwa ada trek-trek baru yang mungkin rute pendakian dari Mongkrang ke gunung yang lain, atau mungkin rute lama yang nggak dipakai lagi, atau mungkin pencari kayu atau pemburu atau apalah, kan mungkin. Nah, ketika itu terjadi kabut, maka ini kan sudah nggak begitu jelas. Seperti misalnya dulu waktu di Merbabu itu ada pendaki dari Selandia Baru atau mana itu yang yang papasan sama kita itu. Papasan sama kita, aku sempat ngobrol, kemudian aku pulang, ternyata orangnya nggak pernah sampai bawah dan dinyatakan hilang. Terus aku ditelepon sama tim SAR, perkiraanku kemana, kan sama, dia kan ke kanan. Dan yang aneh adalah bahwa dia ke kanan itu nggak ada jalur sama sekali, jadi dia terobos semak ini. Nah, kalau ini memang tidak terjelaskan, karena waktu itu juga tidak ada kabut, gitu. Nah, untuk kasusnya Dik Yasid ini kan kita nggak tahu itu kabut apa enggak, karena sebelum itu aku mendaki di Slamet kan siang dikit itu udah kabut. Apakah di Mongkrang tidak seperti itu? Nah, di pencarian ini kan juga gitu, nanti siang dikit terhalang kabut, meskipun peristiwanya terjadi pagi hari, tapi kan tetap ada kemungkinan tiba-tiba kabut datang, terus dia bisa hilang lagi dan sebagainya, itu banyak. Saya tidak menisbikan atau menghilangkan faktor-faktor di luar itu loh ya, tetapi ketika kita membahas sesuatu ya yang logis ini kita dulukan dulu, baru kalau tidak terjelaskan, mungkin nggak disesatkan sama jin, ya mungkin apa sih yang nggak mungkin gitu. Nah itu tim SAR mencium bau anyir itu di jurang atau di, kayaknya dari bawah, dari jurang kayaknya lo ya, kayaknya. Karena kalau sebelah kita menghadap ke bawah dari puncak, jurang itu ada di sebelah kanan kan itu, yang dekat puncak itu. Kalau yang sebelah kiri itu ada juga, tapi kan agak landai, tapi yang sebelah kanan cukup dalam ya. Ya, cukup curam ya. Ya, mudah-mudahan ini ya segera ditemukan, terus teman-teman juga mungkin bisa direm dulu, dikekang dulu keinginannya untuk. Iya, apalagi sekarang kan banyak longsor ini. Jadi kemarin aja rute pendakian Slamet yang via Pemalang itu kan longsor. Sampai beberapa pendaki itu terpaksa dijemput karena
jalurnya sudah benar-benar rusak, sehingga dikhawatirkan mereka nanti tersesat juga gitu. Jadi sampai dijemput. Jadi mungkin benar bahwa oke lah mendaki di musim hujan, kalau memang liburnya itu sempatnya itu monggolah dengan persiapan yang lebih matang ya. Tetapi setidaknya bukan di puncak musim hujan. Ini kan puncak ini, bukan hanya hujan tapi juga ada badai. Karena kalau itu tetap dilakukan maka resikonya tinggi, kita akan mencelakakan diri sendiri, mencelakakan teman, dan merepotkan banyak orang. Jadi mungkin kita tahan beberapa hari, mungkin 1-2 minggu sampai badainya berlalu, curah hujannya tidak terlalu tinggi sehingga tidak ada bahaya terjadi longsor dan sebagainya. Dan ada lagi, jangan pernah meremehkan gunung. Iya, salah. Jadi gunung itu bukan soal ketinggian ya. Jadi sama aja punya resiko. Dan gunung itu sebenarnya nggak pernah memanggil kita kok. Gunungnya juga nggak kemana-mana. Kitanya aja yang harus pintar menyikapi gitu. Artinya kalau saya hobi mancing, apa ya saya itu mau mancing dalam keadaan banjir besar, kan tidak mungkin. Nah, tunggu aja sampai banjirnya selesai baru kita mancing, kan gitu. Sama naik gunung juga gitu. Jadi kita agak rem dikit lah. Direm dulu. Iya. Berarti jenengan rencana mendaki di rem dulu juga? Iya, sambil membaca ini cuaca, nanti begitu kira-kira beberapa hari, oh kayaknya ini agak stabil, jadi hujan bisa diperkirakan. Sebenarnya kalau hujannya bisa diperkirakan, oh ini akan hujan sekitar jam 3 atau 4 sore, ya berarti kita mendakinya sebelum itu, sudah sampai di tujuan kita, misalnya di base camp. Nah, di situ bikin tenda, menginap, besoknya dilanjut lagi, kan bisa disiasati. Tapi kalau pas puncak-puncaknya seperti ini susah. Hujan itu bisa datang pagi-pagi, malam-malam gitu, tidak bisa dibaca, susah dibacanya. Nah ya, kadang seharian itu hujan. Kadang hujan seharian. Nah, kalau sudah hujan seharian, maka peluang longsor itu kan besar sekali. Gitu, sudah? Iya. Ya, pokoknya itu sedulur semua, pokoknya direm dulu keinginannya mendaki di musim hujan karena cuaca sedang tidak baik-baik saja, dan kita semua tetap mendoakan supaya Mas Yazid segera diketemukan, dan berdoa juga untuk tim SAR semoga selalu sehat, kuat, tabah, strong pokoknya untuk luar biasa tim SAR tugas ya. Gitu, sudah? Ya, oke. Sudah, terima kasih sedulur semua sudah menyaksikan Diah Tomblok Channel. Salam lestari.